Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi dengan tema akhlak atau adab dalam menuntut ilmu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Frida Nuridayah, Dina Mulidina Nur Hasanah, Elrida Safa Kurota Ayun, dan Yulia Rustiana. Pemaparan materi yang pertama yaitu mengenai pengertian menuntut ilmu. Secara bahasa, al-ilmu adalah lawan dari al-jahl, artinya kebodohan, yaitu mengetahui sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya dengan pengetahuan pasti. Secara istilah, dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa ilmu adalah makrifah atau pengetahuan, sebagai lawan dari al-jahl atau ketidaktahuan. Menuntut ilmu artinya mengambil ilmu atau memperoleh ilmu. Menuntut ilmu juga dapat dijadikan sebagai arti belajar, karena belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau memperoleh ilmu. Selanjutnya, mengenai keutamaan menuntut ilmu. Terdapat 5 keutamaan orang menuntut ilmu, yaitu yang pertama, mendapat kemudahan untuk menuju surga. Yang kedua, disenangi oleh para malaikat. Yang ketiga, dimohonkan ampun oleh makhluk Allah yang lain. Yang keempat, lebih utama dari para ahli ibadah. Dan yang terakhir, menjadi pewaris Nabi. Ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan ilmu pengetahuan ini, manusia dapat melaksanakan tugasnya dalam kehidupan ini, baik tugas sebagai khalifah maupun tugas ubudiyah. Selanjutnya, konsep dan definisi. Hukum mencari ilmu wajib bagi seluruh kaum muslimin, baik laki-laki dan perempuan. Menuntut ilmu itu adalah suatu kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan yang sangat tinggi, bahkan seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa menuntut ilmu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukumnya wajib, seperti menuntut ilmu tentang sholat, zakat, dan puasa. Yang kedua, hukumnya fardu kifayah, seperti menuntut ilmu tentang pembagian hak, tentang pelaksanaan hukum qisas, cambuk, potong tangan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu macam-macam bentuk akhlak dalam menuntut ilmu. Yang pertama, niat yang ikhlas. Hal pertama yang harus digunakan sebagai senjata dan tolak ukur bagi penuntut ilmu kan mencari ilmu untuk mendapatkan wajah Allah dan negeri akhirat. Karena Allah mendorong dan menekankan hal itu kepada manusia. Yang kedua, berlapang dada dalam masalah. Hati seorang penuntut ilmu harus lapang dada dalam menghadapi masalah. Perbedaan pendapat yang bersumber dari proses ijtihad. Seringkali perbedaan itu menimbulkan perselisihan atau perbedaan ataupun perdebatan yang akhirnya akan berujung pada permusuhan dan pertengkaran. Hal semacam inilah yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, karena pada dasarnya permasalahan itu harus dicari solusi kebenarannya, bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, ada mengamalkan ilmu. Setiap ilmu yang dimiliki, dipahami, dan diyakini kebenarannya haruslah diamalkan. Manfaat ilmu harus dirasakan dan lebih berkah setelah diamalkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disertai amal. Sedangkan orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, kelak pada hari kiamat ia akan ditanya tentang ilmunya. Yang keempat yaitu tawadu. Hendaklah penuntut ilmu tetap berpegang teguh dengan sifat tawadu, serta mewaspadai sifat ujub atau riya, dan merasa bangga dengan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Begitu juga hendaklah ia mengetahui kemampuan dirinya dan mengetahui bahwa ia masih dalam taraf penuntut ilmu, meski ia telah mencarinya secara mendalam. Yang kelima, menghormati dan memuliakan ulama atau guru. Peranan guru atau ulama sangat penting dalam melaksanakan pendidikan. Artinya, guru atau ulama memiliki tanggung jawab untuk menentukan arah pendidikan tersebut. Itulah sebabnya Islam sangat menghormati dan memuliakan orang-orang yang berilmu. Yang keenam, bersabar. Bersabar merupakan ciri utama orang yang beriman.
Orang beriman akan bersyukur apabila ia mendapatkan nikmat dan akan bersabar apabila ia mendapat musibah atau cobaan. Sabar dan tabah itu pangkal dari segala hal. Maka sebaiknya penuntut ilmu mempunyai hati tabah dan sabar dalam belajar. Jangan sampai ditinggalkan sebelum sempurna yang dipelajari. Dalam satu bidang ilmu, jangan sampai berpindah ke bidang yang lainnya sebelum memahami yang benar-benar. Yang ketujuh, jujur dan amanah. Ilmu merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus diemban dan ditunaikan dengan penuh kejujuran, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berhati-hati jangan sampai penuntut ilmu menisbahkan sesuatu yang tidak benar kepada Rasulullah atau menisbahkan perkataan yang tidak pernah beliau katakan. Yang kedelapan yakni menyebarkan ilmu dan mengajarkannya. Di antara akhlak yang wajib dilakukan seorang penuntut ilmu syar'i adalah menyebarkan ilmu di antara manusia, tidak menyembunyikannya dan tidak kikir dengan ilmu. Hendaklah penuntut ilmu bersemangat dalam menyebarkan ilmu kepada manusia, mengingatkan dengan urusan agama, memperingatkan dari kelalaian dan kemaksiatan, serta mengajarkan hukum halal dan haram. Yang kesembilan, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran memberikan landasan pendidikan yang menjangkau secara menyeluruh setiap potensi, kemampuan, bakat, hobi, dan orientasi manusia. Seorang penuntut ilmu wajib berpegang teguh terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabi. Karena tanpa adanya pedoman yang kuat untuk menjadi pegangan, maka seorang penuntut ilmu akan pelimpan. Yang ke-10 ada zuhud. Zuhud menurut bahasa berarti berpaling dari sesuatu karena hinanya sesuatu tersebut dan karena seseorang tidak memerlukannya. Hendaknya seorang penuntut ilmu berhias dengan zuhud terhadap dunia, tidak berlebihan dalam menikmati kemewahan yang bisa melalaikannya dari menuntut ilmu. Yang terakhir, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh karena tanpa kesungguhan, maka tidak akan memperoleh ilmu yang bermanfaat dan seorang tidak mungkin mendapat ilmu dengan santai. Seorang penuntut ilmu tidak layak bermalas-malasan dalam mencarinya, karena dalam menuntut ilmu syar'i diperlukan kesungguhan. Selanjutnya yaitu sifat yang wajib dijauhi oleh penuntut ilmu. Yang pertama ada hasad, atau dalam bahasa Indonesia, dengki atau iri. Hasad adalah kebencian seseorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dengki akan mengurangi pahala seseorang dalam mencari ilmu, memperlemah hafalannya, dan mengurangi konsentrasi dalam menghadiri dan memahami ilmu. Seseorang muslim dan muslimah tidak boleh dengki karena dengki adalah sifat yang tercela karena dapat merusak amal. Yang kedua ada kibir, atau dalam bahasa Indonesia sombong. Seorang penuntut ilmu harus tunduk kepada kebenaran, harus taslim atau menerima, tidak boleh sekali-kali menolak kebenaran dengan ra'yunya, hawa nafsunya, atau lainnya. Termasuk sifat sombong adalah ketika seorang penuntut ilmu membantah orang yang mengajarinya, merasa lebih tinggi, dan beradab yang jelek terhadapnya. Yang ketiga ada buruk sangka. Di antara hal yang wajib dihindari oleh penuntut ilmu adalah berburuk sangka kepada orang lain. Seseorang penuntut ilmu berhati-hati dengan sikap suuzon yang wajib justru berbaik sangka tentang orang-orang yang secara zariahnya adalah adil. Yang keempat ada futur, atau dalam bahasa Indonesia adalah malas. Futur yaitu rasa malas, enggan, lamban, dan tidak bersemangat padahal sebelumnya rajin, bersungguh-sungguh, dan penuh semangat. Seorang penuntut ilmu harus kuat, rajin bersungguh-sungguh dalam belajar, membaca, menghafal, serta tidak boleh bermalas-malasan. Bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan itu sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam dan semua keturunannya ilmu pengetahuan mendukung terwujudnya akhlak yang baik. Oleh karena itu, seorang yang berilmu dapat tercermin dari akhlaknya atau perilaku sehari-hari. Akhlak menuntut ilmu merupakan suatu kemuliaan yang wajib diketahui oleh para penuntut ilmu dalam melalui aktivitas dalam kehidupan beragama,
Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang wajib dimiliki, karena tidak akan mungkin seseorang mampu melakukan ibadah yang merupakan tujuan diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa didasari oleh ilmu. Demikian presentasi materi akhlak dalam menuntut ilmu dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.